kawan-kawanku tercinta, mendaki gunung pastilah kau suka. Gunung tempat awan bersandar, kepada hutan pun kita belajar. Bawalah pulang sampahmu, jangan racuni anak cucumu. Berjalan yang teguh, puncak pun kau tempuh, dan pulanglah dengan berbahagia, membawa kenangan takkan terlupa. Yo kawan-kawanku tercinta, mendaki gunung pastilah kau suka. Gunung tempat awan bersandar, kepada hutan pun kita belajar. Bawalah pulang sampahmu, jangan racuni anak cucumu. Berjalan yang teguh, puncak pun kau tempuh, dan pulanglah dengan berbahagia, membawa kenangan takkan terlupa. Yo kawan-kawanku tercinta, mendaki gunung pastilah kau suka. Gunung tempat awan bersandar, kepada hutan pun kita belajar. Bawalah pulang sampahmu, jangan racuni anak cucumu. Berjalan yang teguh, puncak pun kau tempuh, dan pulanglah dengan berbahagia, membawa kenangan takkan terlupa. Rahayu Sagung Dumadi. Semoga semua makhluk hidup menemukan kebahagiaannya. Teman-teman Gununger, kita jumpa lagi di Kanal Setan Gunung pada segmen ngobrol bahas survival. Tadi sore saya jalan-jalan, ceritanya mencari beberapa batu yang bisa saya buat untuk bonsai. Jadi kadang-kadang kita membuat bonsai itu ditanam di dalam batu yang berlubang. Nah, tadi saya sempatkan untuk mencari batu yang pipih. Nah, semacam ini. Coba kameranya dideketin, nah, supaya jelas ya. Kenapa saya mencari batu yang pipih seperti ini? Karena saya ingin berbagi pengalaman. Pada dasarnya kalau kita bicara tentang survival, ada beberapa hal yang tidak boleh ditinggalkan. Yang pertama adalah pisau, yang kedua adalah api. Nah, kita ibaratkan kita sedang mendaki gunung
atau melakukan terabas hutan, kemudian bekal kita habis. Kita hanya membawa pisau dan punya korek. Banyak tanaman yang bisa dimakan, tetapi celakanya kita tidak membawa panci. Padahal tanaman-tanaman ini kalau kita mau lebih gampang diterima tubuh, harus dimasak. Dan kadang-kadang pula kalau tersesatnya itu berhari-hari, bekal sudah habis sampai berhari-hari, makan tanaman, daun-daunan, umbi-umbian, kadang juga ada buah yang bisa dimakan, itu tidak cukup karena kita juga butuh protein. Nah, di sini gunanya batu ini. Salah satu hewan yang bisa kita pakai untuk mencukupi kebutuhan protein adalah moluska. Moluska itu binatang lunak, baik bercangkang atau tidak. Jenisnya ada banyak sekali. Nah, yang paling populer dan paling gampang dijumpai di hutan itu bekicot. Kebetulan saya punya. Ayo. Ya, seperti ini ya, bekicot. Nah, bekicot ini seperti kebanyakan moluska, dia punya lendir. Apabila kita tidak tahan terhadap lendirnya, lendir ini menimbulkan gatal. Pada umumnya, moluska ini tidak beracun, kecuali beberapa yang adanya di laut. Seperti misalnya Conus geographus. Conus geographus itu sangat beracun sehingga disebut siput rokok. Kenapa disebut siput rokok? Kalau Anda keracunan moluska yang satu ini, Anda hanya punya waktu kira-kira menghabiskan sebatang rokok untuk meninggal. Ya, tapi jangan khawatir karena binatang ini adanya di laut, sedangkan moluska yang ada di darat sebagian besar tidak beracun. Salah satu tips untuk menghindari moluska yang beracun adalah lihat cangkangnya, juga tubuhnya. Kalau cangkangnya ini, moluska yang Anda temukan itu berwarna mencolok, indah mencolok, apalagi tubuhnya juga berwarna-warni, sebaiknya dihindari. Nah, kita pakai yang lazim saja, bekicot. Ingat ya, bekicot ini menjadi salah satu makanan termahal di Perancis setelah diolah sedemikian rupa. Nah, yang pertama harus dilakukan untuk mengolah bekicot ini agar bisa dimakan adalah kita harus menguras lendirnya. Kalau kita tidak sedang survival, kita bisa memakai gamping atau kapur. Tetapi kalau kita survival, kita bisa pakai garam. Karena itu kalau kita ke hutan atau ke gunung dan ada kemungkinan kita harus survival, salah satu yang perlu dibawa adalah garam. Pertama kali kita pecahkan cangkangnya.
belakangnya. Oke, kita cuci ya. Kebetulan tadi saya bilang ya, kita nggak bawa panci, tapi kebetulan saya punya batu antik yang bentuknya kayak mangkuk. Nah, ini kita pakai aja. Berikan garam. Nah, ini akan mengeluarkan lendirnya. Ya. Ya, ini kelihatan kan lendirnya pada keluar ya. Ya. Ini harus didiamkan beberapa menit sampai lendirnya keluar. Nah, itu kelihatan kan? Nah, ini keluar semua. Nah, buang isi perutnya. Yang diambil cuma dagingnya yang kenyal itu. Oke, bersihkan. Ini masih licin. Kalau masih licin, dia masih berlendir. Masih berlendir, saya tambahkan garam lagi. Dia keluar terus ini lendirnya ini. Nah, kelihatan kan? Nah, ini. Biasanya kalau dalam kondisi normal, artinya tidak sedang di hutan, saya pengen mengkonsumsi bekicot ini, saya butuh waktu paling enggak 12 jam. Jadi merendam ini dalam kapur itu 12 jam sampai ini betul-betul kisat. Kisat itu apa ya? Kering ya. Nah, sampai kering, tidak terasa licin. Tapi kalau di hutan tentu saja tidak bisa selama itu kan. Nanti kita sudah terlalu lapar. Yang penting adalah sebagian besar lendirnya ini keluar. Karena kita hanya bawa pisau, tidak bawa talenan, kita harus pakai batu untuk tataan. Nah, ini dalamnya ini juga harus dibersihkan. Jadi bentuknya nanti kayak ampela ayam.
micin. Tadi sudah saya sampaikan, kita pura-puranya di hutan dan punya korek. Jadi katakanlah ini api unggun atau kompor darurat yang dibikin dari lilin yang beberapa waktu yang lalu sudah kita upload. Tapi karena ini untuk kepraktisan, saya pakai kompor di dapur aja. Batunya dipanasin, nah fungsi batu ini nanti selain untuk lebih mengeluarkan lendir adalah supaya bekicot ini nanti jadi matang, karena kita menjaga kalau di dalam tubuh bekicot ini ada bakteri yang tidak kita inginkan. Kita kan hanya ingin mengkonsumsi daging bekicot, bukan penyakitnya kan. Nah ini lendirnya ini. Sambil ditekan-tekan ya gunungan supaya lendirnya keluar, nanti terserap sama batu ini. Memang perlu waktu yang agak lama, tetapi mengingat bahwa protein itu sangat diperlukan apabila kita bertahan hidup agak lama di hutan, maka ya ongkosnya adalah kesabaran. Sebenarnya prosedur memasak dengan batu itu juga dilakukan oleh suku-suku primitif ya. Misalnya di Papua itu kan ada tradisi bakar batu. Jadi pada prinsipnya mereka memasak memakai batu yang sudah dipanaskan. Nah ini tidak saya bumbuin. Bolak-balik. Agak lama kalau memasak pakai batu itu. Memang agak lama para gununger, tetapi memang itulah ongkos yang kita bayarkan. Sebab kalau kita hanya makan daun-daunan atau buah yang rasanya juga tidak karu-karuan, itu kita akan kekurangan protein. Selain serangga, moluska adalah hewan yang bisa kita manfaatkan. Dan kalau menurut saya bekicot ini termasuk makanan yang enak. Tanpa bumbu, baunya harum. Tapi kalau saya sebenarnya malah nggak pakai batu, cukup saya bakar gitu aja, saya makan.
Ini satu teknik supaya lebih mudah diterima oleh perut yang belum terbiasa. Oke, kita akan, wow panas, akan cicip. Masih lihat, panas, masih lihat. Masih alot. Barangkali ini salah satu kalau yang belum terbiasa, makanan ekstrim yang bisa kita temukan. Tapi ini jauh lebih enak daripada makan cacing atau belalang yang tidak dimasak. Nah, habis makan bekicot bakar batu, merokok. Sensasinya ini kayak ampela ayam, tapi ini lebih amis ya. Coba aja, tidak menimbulkan penyakit kok itu. Jadi udah banyak bekicot dimasak dan bahkan dijual. Oke, begitu para sobat Gununger, sedikit berbagi tentang teknik survival yang barangkali agak ekstrim, yaitu bekicot bakar batu. Sampai ketemu lagi. I love you.